Selamat datang di keterampilan medik, anamnesis psikiatri, dan pemeriksaan status mental. Pada keterampilan ini, kita akan menggali psikopatologi atau tanda dan gejala gangguan jiwa pada pasien. Pada anamnesis psikiatri, kita akan mendapatkan kumpulan gejala, dan pada pemeriksaan status mental, kita dapatkan beberapa tanda. Kumpulan gejala dan tanda atau yang disebut psikopatologi ini merupakan modal kita untuk melakukan diagnosis terhadap pasien. Sehingga anamnesis perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, demikian juga pemeriksaan status mental. Apapun kondisi pasien, utamakan anamnesis dilakukan terlebih dahulu langsung kepada pasien, baru kemudian keluarganya. Walaupun mungkin pasien dalam kondisi bicara tidak nyambung atau bicaranya melantur atau tidak mau bicara sama sekali. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama-sama video demonstrasi anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Selamat menyaksikan dan semoga kita mendapat pembelajaran. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi dok. Ya, silakan duduk ya. Selamat datang. Saya Dr. Emi Amalia. Saya adalah dokter yang bertugas di Poli pada pagi hari ini ya. Jadi pasien-pasien yang sedang berobat di Poli nanti akan saya periksa. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal dan melakukan pemeriksaan pada Ibu ya. Untuk itu saya harap Ibu tidak keberatan untuk menceritakan apa yang saya tanyakan. Apa yang Ibu ceritakan adalah rahasia, jadi tidak akan saya ungkapkan kemana-mana dan adalah tugas saya untuk menjaga kerahasiaan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia dok. Baik, mungkin saya mulai dengan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Ina dok. Ibu Ina. Ibu Ina lebih nyaman dipanggil Bu Ina atau Mbak Ina? Ibu Ina saja. Baik, Ibu Ina ya. Ibu Ina usianya berapa? 33 tahun. 33 tahun. Saya sambil mencatat juga ya. Ya, silakan. Tinggal di mana? Tinggal di Cengkareng dok. Baik. Bekerja atau ibu rumah tangga? Bekerja di bagian keuangan PLN Mataram dok. Oke, baik. Ibu pendidikan terakhirnya apa kalau boleh tahu? S1 dok. S1 ya. Ya. Status pernikahan? Sudah menikah. Baik. Kemudian agama? Agama Islam. Agama Islam ya. Baik Ibu Ina, apa yang membuat Ibu sampai berobat ke Poli pada pagi hari ini? Keluhan saya itu cemas dok. Begitu ya. Bisa diceritakan lebih lanjut, cemas seperti apa yang Ibu rasakan? Cemasnya itu seperti pikiran berulang-ulang yang sangat mengganggu. Kemudian semakin lama semakin berat, sampai berdebar-debar dan saya jadi sulit konsentrasi dok. Seperti itu ya, pasti Iya. tidak nyaman sekali rasanya ya. Iya dok. Sudah berapa lama merasa cemas seperti itu? Sejak 2 bulan terakhir ini dok. Sejak 2 bulan. Sebelum-sebelumnya tidak cemas seperti ini? Tidak pernah. Tidak ada ya. Iya. Selama 2 bulan itu, apakah cemas terus, berlangsung terus, atau cemasnya hilang timbul? Cemasnya berlangsung terus-menerus dok. Begitu ya, dan makin lama makin memberat tadi Ibu bilang. Iya dok. Ya, mungkin ada hal-hal yang membuat kecemasannya jadi tambah berat, atau ada hal-hal yang membuat kecemasannya berkurang. Yang memperberat itu pada saat hari bekerja dan pada saat berangkat bekerja dok. Seperti itu ya. Ya. Kalau Ibu pikir-pikir kembali, apakah ada masalah di tempat kerja akhir-akhir ini? Iya dok. Baik, nanti saya akan menanyakan hal itu lebih lanjut ya. Oke, saya mengumpulkan gejala dulu ya. Nah, selain tadi diperberat kalau mau berangkat kerja, apakah ada hal yang membuat cemasnya berkurang mungkin? Ya, saya kemana-mana itu selalu membawa minyak angin dok. Karena yang saya rasa nafas saya itu lebih lega ketika mencium aroma minyak angin. Oke,
Jadi yang sudah dilakukan baru membawa minyak angin kemana-mana. Iya, Dok. Selain merasa cemas ini, ada juga tidak keluhan atau gejala lain yang ibu rasakan tidak nyaman? Keluhan lainnya itu kadang sakit kepala, Dok. Terus juga napas lebih berat. Gitu ya. Dan seminggu terakhir ini yang saya rasakan tuh susah tidur, Dok. Baik. Tadi dikatakan bahwa Mbak sering sakit kepala. Iya. Sakit kepalanya ini sudah berapa lama? Bersamaan dengan rasa cemas saya itu, Dok. Jadi kurang lebih 2 bulan ya? Iya, Berlangsung terus-menerus atau hilang timbul? hilang timbul, Dok. Hilang timbul. Kalau tidak bisa tidurnya baru 1 minggu terakhir. Iya. Tidak bisa tidurnya itu seperti apa? Sejak Tidak. awal tidak bisa terlelap atau mudah terbangun? Jadi susah tidurnya itu karena mudah terbangun, Dok. Baik, pasti tidak nyaman ya rasanya. Iya. Kemudian merasa nafas juga agak berat ya. Iya. Ini juga berlangsung sejak 2 bulan yang lalu atau mungkin beberapa hari terakhir atau bagaimana? Sejak 2 bulan yang lalu, Dok. Sejak 2 bulan yang lalu. Iya. Kemudian apakah berlangsung terus atau hilang timbul? Hilang timbul, Dok. Hilang timbul juga. Jadi Bu Ina sering cemas 2 bulan terakhir, kemudian disertai dengan sering sakit kepala, nafas juga terasa berat, dan seminggu terakhir itu mulai susah tidur ya. Iya, Dok. Apakah ada lagi keluhan atau gejala yang rasakan tidak nyaman? Belum terpikir ya? Belum ada lagi. Oke, baik. Tidak apa. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Saya akan menggali masa lalu Bu Ina. Iya. Kalau dulu sebelumnya, pernah juga tidak merasa cemas-cemas seperti ini? Tidak pernah, Dok. Belum pernah ya? Belum pernah. Baik. Kemudian mungkin sebelum-sebelumnya pernah mengalami gangguan psikis yang lain? Mungkin pernah mengalami depresi atau susah tidur juga? Tidak pernah, Dok. Tidak ada. Iya. Mungkin mengalami gangguan perilaku yang lain atau pernah berobat ke psikiater atau ke psikolog? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Iya. Untuk penyakit badan yang lain, penyakit medis yang lain, sebelumnya apakah punya penyakit berat juga? Tidak pernah. Mungkin diabetes atau orang bilang kencing manis atau darah tinggi? Tidak Tidak ada. pernah. Iya. Punya alergi mungkin? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Kemudian pernah mengalami cedera kepala sampai harus dirawat di rumah sakit atau tidak sadarkan diri? Tidak pernah, Dok. Tidak ada juga ya. Baik. Pernah operasi mungkin dalam waktu dekat ini atau mungkin dahulu? Tidak pernah, Dok. Tidak ada ya. Baik. Mohon maaf Bu, sebelum ini apakah ada riwayat pemakaian obat-obat narkotika atau alkohol mungkin? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah ya. Baik. Saya selanjutnya akan menanyakan masa yang lebih kecil lagi ya. Sejak ibu dalam kandungan, masa kelahiran, masa kanak dini, masa kanak pertengahan, remaja sampai dewasa ya. Seingat ibu saja, kalau tidak ingat tidak apa-apa. Seingat ibu, mungkin juga pernah diceritakan orang tuanya, pada saat dikandung, mungkin ibunya ibu pernah sakit berat atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Seingat saya tidak ada. Tidak ya. Apakah kelahiran ibu normal? Iya, normal. Setahu ibu mungkin sempat tidak langsung menangis atau sempat biru atau ada penyakit? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Iya. Masa sekitar usia 1-3 tahun, mungkin pernah diceritakan oleh keluarga, mungkin ibu punya penyakit tertentu atau mulai berjalan, mulai berbicaranya ada keterlambatan? Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Kalau pada masa sekolah, apakah ibu bisa bergaul atau berteman dengan teman-teman sebayanya, dengan guru atau dengan orang yang lebih tua lain? Iya, Dok. Saya bergaul seperti anak-anak pada masanya. Baik.
Untuk prestasi akademik bagaimana? Misalnya nilai-nilai di sekolah selama ini. Ya, prestasi akademik saya tidak baik daripada teman-teman saya dong. Kurang ya? Ibu termasuk kurang. Apakah pernah sampai tidak naik sekolah? Tidak pernah dong. Tidak Saya naik selalu kelas? naik kelas. Oke, baik-baik. Kemudian apa yang ibu rasakan dengan prestasi ibu yang tidak terlalu baik dibandingkan teman-teman lain semasa sekolah dulu? Ya, sebenarnya saya malu sebenarnya dok, dan tidak percaya diri. Begitu ya. Iya. Tapi ibu bisa menyelesaikan S1 ya ternyata. Iya. Pendidikan ibu tadi sampai S1. Iya, benar. Kemudian selanjutnya ibu tadi mengatakan sudah bekerja ya di Iya. PLN Mataram. Kemudian ibu juga mengatakan saat ini sedang ada masalah di pekerjaannya. Iya, benar. Bisa diceritakan lebih lanjut masalah tersebut? Iya, karena 2 bulan yang lalu tempat kerja saya itu diperiksa KPK dok. Itu, dan pada masa itu saya sering mengalami kecemasan dok. Oke. Jadi sejak saat itu ya ibu mulai merasa sering cemas. Iya, benar. Ya. Sebetulnya hasil pemeriksaannya sendiri bagaimana? Hasil pemeriksaannya sudah sesuai dengan yang sesuai dengan aturan yang dari KPK. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya. Tidak ada. Tapi kecemasan ibu tetap berlangsung terus. Iya, benar. Baik, iya. Nah, untuk di keluarga ibu sendiri, apakah ada juga tidak yang sifatnya seperti ibu ini? Jadi mudah cemas, sampai berdebar-debar mungkin kalau ada masalah. Setahu saya tidak ada. Gitu ya. Iya. Ibu juga menceritakan bahwa ibu sudah menikah ya. Iya. Ada masalah dengan suami mungkin atau masalah keluarga yang lain? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Jadi memang yang menjadi beban pikiran sejak diperiksa KPK di tempat kerja itu ya. Iya, benar. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lebih lanjut dan mungkin saya nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Ibu tinggal menjawab apa yang saya tanyakan, tidak ada jawaban benar salah, dijawab saja sebisanya. Iya. Baik, saya mulai ya. Ibu menyadari saat ini kita berada di mana? Iya, saat ini saya berada di klinik rumah sakit. Baik, saat ini kira-kira pagi, siang atau malam? Siang dok. Oke. Mungkin tadi keluarga yang mengantar ibu siapanya ibu? Suami dok. Suami, baik ya. Nah, dari apa yang ibu ceritakan tadi, kalau ibu pikir-pikir kembali, akhir-akhir ini apa perasaan yang sering ibu rasakan? Perasaan saya cemas dok. Cemas, baik ya. Kemudian, apakah kecemasan ini kalau sedang berat, sedang dirasakan berat, sampai membuat ibu mengalami pengalaman yang tidak wajar, misalnya sampai mendengar bisikan atau suara-suara atau melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain? Tidak ada dok. Tidak ada seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian dengan kecemasan ini ibu masih bisa bekerja seperti biasa? Iya, masih bisa. Atau mungkin di tempat kerja juga mulai terganggu, sulit menyelesaikan tugas yang biasanya ibu lakukan mungkin? Iya, saya karena kecemasan ini jadi susah untuk konsentrasi dok. Baik, ya. Ini saya akan menanyakan beberapa hal ya. Silakan ibu jawab apa yang saya instruksikan. Saya minta ibu mengingat kata-kata berikut. Jalan Mawar nomor 42 Mataram Lombok. Ya, sudah diingat-ingat saja. Ibu tadi kan datang pagi-pagi ke sini ya. Sebelumnya apakah sudah sempat sarapan? Sudah dok. Sarapan dengan apa sebelumnya? Dengan roti. Oke, baik. Kemudian ibu bisa masak? Bisa sedikit. Ya, baik. Saya mungkin bertanya ya sama ibu, kira-kira cara membuat sayur asam bagaimana Bu?
Ya, jadi kita harus menyiapkan dulu sayur-sayurannya. Kemudian kita terlebih dahulu itu merebus air. Kemudian setelah itu memasukkan bahan-bahannya dan mencampurkan garam, kemudian bawang putih, dan mungkin bagi yang suka bisa ditambahkan penyedap rasa. Oke, baik. Ibu masih ingat tadi kata atau kalimat yang saya minta Ibu untuk mengingat-ingat? Jalan Mawar nomor 42 Mataram Lombok. Baik, ya. Tolong dijawab apa yang saya tanyakan berikut ini ya. 100 dikurangi 7. Aduh, maaf dok, saat ini saya Oke, baik ya. fokus Ya. untuk Mm-mm. berpikir. Baik. Kalau menurut Ibu sendiri, persamaannya pesawat terbang dengan mobil ada tidak persamaannya? Persamaannya sama-sama kendaraan. Oke, baik. Menurut Ibu, saat ini Ibu dalam kondisi sakit atau tidak, atau bagaimana? Iya sakit dok. Sakit ya? Iya. Kemudian berobat ini atas kemauan Ibu sendiri atau bagaimana? Iya, kemauan saya sendiri. Apa yang Ibu harapkan dari pengobatan ini? Saya bisa berhenti cemas, bisa hidup normal, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan yang mengganggu mental dan fisik saya. Baik, ya. Ibu, misalkan Ibu menjumpai situasi berikut ya, Ibu menemui dompet di pinggir jalan, apa yang akan Ibu lakukan? Yang mungkin akan saya lakukan itu, dan saya akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan dompet tersebut, dok. Baik. Ibu tolong peragakan yang saya minta ini ya. Coba pegang daun telinga kiri Ibu dengan jari telunjuk kanan. Baik ya. Sudah selesai Bu? Ya. Baik Ibu, mungkin saya simpulkan dulu ya. Jadi dari apa yang saya tanyakan tadi, saya dapatkan bahwa Ibu kesini karena Ibu merasakan perasaan cemas berlebihan ya, selama 2 bulan terakhir. Selain rasa cemas, Ibu juga merasa sering sakit kepala, kemudian pernafasan juga berat ya, terasa berat. Kadang-kadang sampai berdebar-debar juga jantungnya. Kemudian Ibu juga seminggu terakhir jadi sulit tidur. Dan awalnya semua ini terjadi karena ada pemeriksaan KPK ya di tempat atau di kantor Ibu. Ya. Ibu pada dasarnya sejak dulu merasa sebagai anak yang kurang percaya diri dan mudah cemas juga ya. Baik, Ibu, kalau dari apa yang saya simpulkan, memang ada kondisi kejiwaan pada diri Ibu yang perlu kita terapi lebih lanjut. Tapi sebelum itu kami akan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan badan dulu ya. Baik, silakan Ibu mungkin bisa ke bed pemeriksaan. Baik, jadi dari pemeriksaan terhadap Ibu Ina baru saja, saya dapatkan secara umum Ibu Ina adalah seorang perempuan dewasa dengan raut wajah sesuai usia, kemudian penampilan cukup rapi, kemudian dari perilakunya juga kooperatif, aktivitas psikomotor pasien normoaktif, kemudian sikap terhadap pemeriksa selama wawancara juga kooperatif, cara berbicara pasien normal, volume suara agak pelan, dan artikulasi cukup jelas. Kesadaran pasien komposmentis, kemudian orientasi terhadap waktu, tempat maupun orang baik. Mood pasien cemas dan afek pasien sempit. Kemudian bentuk pikirnya masih realistik dengan arus pikir koheren dan isi pikir preokupasi terhadap kecemasan dan gejala fisik yang menyertai kecemasannya. Tidak didapatkan gangguan persepsi, kemudian beberapa fungsi kognitif yang diperiksa meliputi daya ingat, konsentrasi dan perhatian, serta pemahaman abstrak dalam batas normal. Kemampuan visuospasial juga dalam batas normal, judgement baik, dan tilikan pasien derajat 6.
Demikian hasil pemeriksaan status mental pasien. Demikian telah kita saksikan bersama video demonstrasi anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Semoga memberi gambaran kepada kita semua bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan yang benar. Apabila ada hal yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan kepada instruktur masing-masing pada pelaksanaan keterampilan medik anamnesis psikiatri. Sekian, terima kasih.